Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Qala Allah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, di pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini kita semua dapat bermuajahah di haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menunjukkan bahwa kita termasuk ke dalam hamba Allah yang taat akan ajarannya dan memenuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang mempunyai ketakwaan dan keimanan yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Islam, Habibana wa Nabiyyana Muhammad bin Abdullah hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam ini tersampaikan. Dan untuk kita semua ibu yang hadir di sini, kita ini adalah umat Rasulullah. Kita ingin diakui menjadi umat Rasulullah dan kita mempunyai harapan yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa harapan kita? Kita sedang menanti dan mengharapkan syafaatul uzma dari Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Dan saya berdoa untuk diri saya serta keluarga kita dan ibu yang hadir di sini. Saya yakin mudah-mudahan ibu termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita pada pagi hari ini adalah pesona kelembutan Islam. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena Islam itu lembut, ibu. Sesuai dengan yang menurunkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mempunyai sifat Al-Latif. Latif itu artinya yang maha lembut. Jadi Islam ini tidak boleh anarkis. Islam ini tidak boleh keras. Islam ini harus lembut. Karena Rasulullah pun salah satu sifatnya adalah mempunyai sifat lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah ini diutus oleh Allah yang pertama syahidan, untuk menjadi saksi bagi kita semua ibu. Nanti ketika ibu menghadap kepada Allah, kita semua dikumpulkan di mahsyar. Nanti Rasulullah yang akan menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya yang taat kepadanya, umatnya yang taat kepada Allah, umatnya yang taat kepada Rasulullah serta mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran, dan tugas Rasul itu memberikan kabar gembira kepada kita ini. Kabar gembira bagi siapa? Kabar gembira bagi orang-orang yang saleh,
orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bahwa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan rasa takut atau memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah dengan neraka. Ayo, kalau kamu tidak taat sama Allah, kamu tidak mau mengikuti yang saya bawakan ini dari Allah, kata Rasulullah, kamu nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Kalaupun di akhirat nanti belum dapat juga karena belum meninggal, maka di dunia nanti Allah akan kasih DP-nya sebagai peringatan. Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang nabi dan rasul kita yang terakhir. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai sifat yang sangat mulia. Salah satu sifat beliau yang sangat menonjol adalah akhlaknya. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pribadi beliau yang sangat menonjol? Yaitu beliau mempunyai pribadi yang lemah lembut. Beliau tidak pernah berlaku bengis. Beliau tidak pernah berlaku anarkis. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman beliau mengatakan kepada kita semua, memberikan kabar, memberikan informasi tentang karakter dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah marah sekalipun itu, kecuali kepada orang-orang yang sudah merendahkan kehormatan Islam. Baru beliau marah. Tapi marahnya Rasulullah tidak seperti kita. Kita mah kalau sudah marah menghancurkan fasilitas umum, betul enggak Bu? Kalau sudah marah merusak rumah orang, toko orang dirusak, mobil orang dibakar, motor orang dibakar. Rasulullah marahnya tidak seperti itu. Rasulullah bersikap tegas, mengatakan yang benar adalah benar, mengatakan yang salah adalah salah. Sekarang ini ibu mungkin kalau ibu di rumah sambil santai sering menonton televisi, melihat berita bahwa akhir-akhir ini kita sedang ramai diberitakan oleh sebuah film yang dibuat oleh seorang Yahudi yang berjudul film Innocent of Muslim, yang mana di dalam film tersebut isinya adalah menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan ketika Nabi kita yang mulia Rasulullah dicaci maki, dihina dan direndahkan? Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah? Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum dianggap beriman salah seorang di antara kalian. Bahkan tidak sempurna iman kalian itu. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian apabila kalian belum mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada ayah bundanya, melebihi cintanya kepada istri dan putra-putrinya, wan nasi ajma'in, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Kalau kita mencintai orang tua kita, maka cinta kita kepada baginda Rasul harus melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Kalau kita cinta kepada suami atau istri kita, maka perasaan cinta kepada Rasulullah harus melebihi daripada itu. Kalau kita cinta kepada putra-putri kita, sayang kepada putra-putri kita, sampai-sampai apapun keinginannya kita turuti, maka kepada Rasulullah harus melebihi cintanya, melebihi cinta kepada putra-putri kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membela Rasulullah SAW yang direndahkan dan dihina oleh musuh-musuh Islam? Cara yang terbaik itu mencintai Rasulullah. Cara yang terbaik membela baginda Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita mengadakan pengajian ini, Ibu. Kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah menyuruh kita untuk talabul ilmi. Baginda Rasulullah SAW mewajibkan umat Islam untuk belajar supaya mengerti akan agamanya, supaya kita mengenal kepada Allah dan mengenal kepada Rasulullah SAW.
hidupkan sunnah Rasulullah. Itu tandanya kita mencintai dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana lagi caranya mencintai dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengikuti peri kehidupan Rasulullah. Kalau tadi dikatakan Rasulullah itu dalam kesehariannya tidak pernah marah, Rasulullah itu dalam kesehariannya tidak pernah bengis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kesehariannya selalu akur dengan tetangganya, selalu memperhatikan keluarganya, selalu memperhatikan umatnya, selalu bersosialisasi dengan lingkungannya. Maka kita pun sebagai bukti dan membela Rasulullah lakukan itu. Kemudian cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa lagi ibu? Dengan cara membantu beliau menyebarkan dakwah Islam ini. Ibu meskipun tidak duduk di kursi ini, ibu meskipun tidak berbicara seperti saya, dengan hadirnya ibu di tempat ini berarti ibu secara tidak langsung sedang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ibu sedang memakmurkan masjid. Ibu langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat sekarang sedang menyaksikan kita, mengelilingi kita sambil merentangkan sayapnya, dan para malaikat tidak berhenti membacakan istighfar, memohonkan ampunan untuk kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah. Kemudian bagaimana lagi ibu? Caranya lagi mencintai dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dihina oleh musuh kita. Caranya adalah menyebarkan dan mengenalkan bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu lembut, Islam itu tidak cinta kekerasan. Banyak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu yang masuk Islam karena melihat Rasulullah yang lembut, karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pribadinya yang sangat menyenangkan. Oleh sebab itu ibu sekalian, kalau kita mengikuti salah satu sunnah Rasulullah, kita tanamkan di dalam diri kita sifat lemah lembutnya Rasulullah, masukkan ke dalam jiwa kita, masukkan ke dalam hati kita, maka kita akan mempunyai 3 hikmah. Apa hikmah yang pertama? Yang pertama, kelembutan bisa menjadikan kita, bisa membuat kita menjadi pribadi yang indah. Jadi yang pertama, kelembutan itu bisa menjadikan atau bisa membuat kita menjadi pribadi yang indah. Orang yang mempunyai sifat lembut di dalam dirinya, di dalam jiwanya, dia akan indah karakternya itu. Dia akan indah kepribadiannya, bahkan tubuhnya pun menjadi indah. Secara garis besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 keindahan kepada diri kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan fisik. Betul enggak itu? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan kepribadian. Tetapi banyak di antara kita selalu terpesona atau tertipu dengan keindahan fisik. Aduh ibu, meuni sae kitu salira teh, teu sapertos abdi gemrot. Ya, sae gitu ya. Orang yang fisiknya indah itu disukai oleh banyak orang. Tetapi ibu, kalau keindahan fisik itu ternyata mempunyai pribadi yang kasar, mempunyai pribadi yang tidak baik, maka keindahan fisik itu akan sirna, akan hilang keindahannya. Orang jadi tidak suka. Meskipun dia cantik, meskipun dia tampan rupawan, badannya tinggi, ster, kalau perilakunya kasar, ngomongnya tidak indah, akhlaknya tidak baik, orang jadi tidak suka. Ih, kasar-kasarnya kelakuan anak itu patut. Ih, gelis-gelisnya amit-amit deh. Ya, padahal cantik. Tapi karena pribadinya tidak baik, orang jadi tidak suka. Leres entah ibu? Leres entah ibu? Betul sekali. Jadi kelembutan itu menjadi kunci utama keindahan kita semua. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anfi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada sifat kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sifat kelembutan ini kepada sifat-sifat yang kasar. Orang yang sifatnya lemah lembut, yang akhlaknya baik, disukai oleh banyak orang ibu. Mau badannya pendek, mau badannya kurus,
mau jelek, mau hidung, biru, ya. Kalau perilakunya indah, perilakunya lemah lembut, orang senang sama kita. Laras tidak Ibu? Karena apa? Orang yang mempunyai sifat kelemah lembutan secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan dalam akhlaknya, diberikan keutamaan dalam pribadinya, insya Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqi la yakuna fi syai'in illa zan, wa la yanzi min syai'in illa syan." Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak akan ada kepada pribadi seseorang kecuali menjadi perhiasan. Orang yang mempunyai sifat lemah lembut itu sama seperti orang yang menggunakan perhiasan. Ibu, kalau ibu pergi kemana-mana menggunakan perhiasan, menggunakan kalung, menggunakan giwang, menggunakan cincin, orang senang. Ibu tidak punya perhiasan, ibu tidak punya kalung, ibu tidak punya gelang, ibu tidak punya cincin, tetapi ibu mempunyai sifat lembut, maka itulah perhiasan ibu yang indah. Ya. Makanya ibu, sifat lemah lembut ini harus ditanamkan di dalam diri kita, karena itu adalah perhiasan kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan bisa membentuk orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau kita mempunyai sifat lemah lembut, lingkungan akan terpengaruh dengan sifat lemah lembut kita. Kalau kita mempunyai sifat lemah lembut, maka orang-orang pun akan terpengaruh oleh sifat lemah lembut kita. Ini dicontohkan Ibu sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau-beliau ini banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masuk Islam setelah melihat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Sumamah bin Asal. Siapa namanya Ibu? Sumamah bin Asal. Sumamah bin Asal ini adalah tokoh musyrikin Ibu. Suatu hari Sumamah bin Asal ini berperang melawan kaum muslimin. Sumamah berperang melawan kaum muslimin. Dalam peperangan itu Sumamah lalu ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipenjarakan Sumamah bin Asal ini dengan teman-teman. Lalu ketika Sumamah ini sudah ada di dalam penjara, setiap hari Ibu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditengokin, dijenguk. Semua tawanan ditengokin oleh Rasulullah, satu-satu dilihat, termasuk Sumamah bin Asal. Lalu Sumamah bin Asal ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sumamah, apa yang ingin engkau katakan? Apa yang ingin engkau sampaikan?" kata Rasulullah. Kata Sumamah bin Asal, "Wahai Muhammad, kalau engkau membunuh saya, berarti engkau sudah membunuh orang yang berpengaruh di kalangan saya. Tetapi apabila engkau membantu saya, menolong saya ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Artinya, kalau engkau menolong saya, engkau membantu melepaskan saya, maka saya pun akan membantu kamu Muhammad. Kalau engkau tidak membunuh saya, engkau tidak mau melepaskan saya, engkau ingin tebusan, sebesar apapun akan saya bayar, berapapun tebusannya." Tapi Rasulullah SAW tidak menanggapinya. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabatnya. Apa yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk memperlakukan para tawanan termasuk Sumamah ini? Kata Rasulullah, "Wahai para sahabatku, perhatikan para tawanan ini, rawat mereka. Kalau mereka sakit, berikan mereka obat. Kalau mereka luka, sembuhkan mereka sampai sembuh." Kemudian di hari berikutnya Rasulullah SAW bertemu lagi dengan Sumamah bin Asal dan menyampaikan pertanyaan yang sama. Apa jawaban Sumamah? Sumamah ini selalu menantang kepada Rasulullah, "Bunuh saja aku Muhammad. Kalau tidak dibunuh, lepaskan aku akan memberikan tebusan yang sangat besar." Tidak, Rasulullah tidak menyuruh sahabatnya untuk membunuh Sumamah, juga tidak meminta tebusan kepada Sumamah. Ketika para tawanan ini sudah sehat, ketika para tawanan ini sudah selesai masa tahanannya, lalu Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk melepaskan semua tawanan. "Wahai sahabatku, lepaskan semua tawanan, termasuk Sumamah." Dilepaskan semua tawanan itu. Rasulullah tidak meminta tebusan, Rasulullah tidak meminta apapun kepada para tawanan ini.
Bahkan Rasulullah mengatakan, silahkan engkau pulang kepada keluargamu masing-masing. Silahkan engkau berkumpul dengan keluargamu masing-masing. Lalu para tawanan ini pulang, termasuk Sumamah. Pulang saja, tidak mengatakan apa-apa kepada Rasulullah. Tetapi tidak lama kemudian, Sumamah bin Asal ini datang lagi kepada Rasulullah. Lalu beliau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Beliau menyatakan keinginannya untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Sumamah bin Asal ini berkata itu kepada Rasulullah. Apa perkataan Sumamah? Wahai yang mulia Rasulullah SAW, dulu tidak ada satu orang pun yang sangat saya benci di dunia ini kecuali engkau. Tetapi pada hari ini tidak ada orang yang paling saya cintai di dunia ini kecuali engkau, wahai Rasulullah SAW. Kenapa Sumamah ini terbuka hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam? Kenapa Sumamah ini yang tadinya benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah SAW, berbalik hatinya menjadi mencintai Rasulullah, bahkan cintanya melebihi kepada apapun? Kenapa itu? Karena beliau memperhatikan dan melihat setiap hari perilaku Rasulullah SAW yang lemah lembut, yang menyenangkan, yang begitu indah, sehingga lingkungannya pun, orang-orang yang ada di sekitarnya pun menjadi terpengaruh, tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Begitu pula kita harus menunjukkan ibu rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ketika Islam ini direndahkan, ketika yang mulia direndahkan dan dihina, kita bukan berarti harus diam. Seluruh dunia mau menghina Rasulullah, seluruh dunia ini mau mencaci maki Rasulullah SAW, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Seluruh manusia menghina Rasulullah, kemuliaan Rasulullah tidak akan berkurang itu sedikit pun. Bahkan Rasulullah akan semakin mulia di hadapan kita semua. Rasulullah akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang merendahkan Islam, orang mencaci maki Islam,